Baik, sudah seperti semua ya, Pak. Oke, lengkap, alhamdulillah. Eh, Sebelum dimulai, saya tanyakan dulu mungkin pencahayaannya apakah sudah cukup? Cukup. Oke, suara saya terdengar sampai belakang? Terdengar ya. Oke, untuk temperaturnya nggak terlalu dingin ya, sudah cukup ya. Oke, untuk layar juga sudah jelas ya. Jelas. Fokusnya jelas. Oke, baik. Kalau begitu bisa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita menjadi lancar dan mudah dimengerti. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat dihadiri. Nah, seperti biasa, saya absen dulu. Saya ambil dulu buku absensinya. Oke. Baik, untuk Bu Rosa sudah datang. Hadir. Untuk Pak Pras sudah hadir. Bu Nadia. Hadir, Pak. Untuk Pak Andika. Hadir, Pak. Oke, baik. Sudah lengkap semuanya ya? Oke, Lengkap. alhamdulillah. Kalau begitu, nah untuk materi kali ini itu kita masih satu unit kompetensi dengan yang kemarin ya. Jadi sama-sama alat ukur, jadi sama-sama mengukur listrik atau elektronik. Nah, cuma elemennya kita sudah menginjak ke elemen selanjutnya. Jadi elemen sekarang yaitu memelihara peralatan pengukur listrik. Nah, kita hari ini membahas salah satu kriteria unit kerjanya yaitu perawatan rutin dilakukan sesuai prosedur operasi standar. Oke, nah kita flashback sebentar dari kemarin. Jadi yang kemarin yang masih salah satu unit kompetensi, cuma elemennya kemarin menggunakan peralatan pengukur listrik untuk mengukur variabel ya. Kita sudah beda elemen. Jadi kemarin ada 3 kriteria unit kerja. Yang pertama yaitu memilih peralatan ukur yang tepat, kemudian men-setting alat ukur yang tepat supaya didapatkan hasil yang sesuai diinginkan, dan yang ketiga adalah menghubungkan alat ukur dengan jaringan listrik. Oke. Seperti biasa, di awal kelas pasti saya tekankan lagi dan lagi kepada semuanya untuk unit kompetensi kali ini kita itu sudah bermain-main dengan namanya listrik. Jadi pasti resikonya juga sangat tinggi ya. Jadi saya ulangi lagi safety induction dan peraturan-peraturan yang harus dipahami oleh semuanya ya. Oke, salah satu tentunya kalian harus memperhatikan instruktur kalian. Yaitu di sini berarti saya ya. Jadi jangan sampai kalian tidak memperhatikan saya, jangan sampai kalian terlalu lengah ya. Oke, semuanya harus sesuai instruksi saya. Oke, selalu waspada ya. Jadi saling mengingatkan satu sama lain juga perlu. Apabila ada teman yang lalai, silakan diingatkan. Kita sama-sama saling menjaga ya. Oke, yang ketiga tentu saja jangan tidur. Kalau kalian tidur pasti kan tidak memperhatikan kan. Oke, jadi gimana caranya nyampe di sini kalian harus membawa semangat ya. Di rumah istirahat yang cukup. Dan pokoknya semangat, fokus saja belajar. Oke, be quiet ya, jangan berisik, jangan ngomong sendiri, ya, apalagi ngajak teman ngobrol. Kemudian, nah untuk materi sampai saat ini masih belum membutuhkan telepon ya, jadi untuk teleponnya silahkan untuk disimpan dulu. Dan terakhir, saya juga tidak suka kalau ada yang makan dan minum waktu materi diberikan. Jadi nanti ada waktu sendiri untuk makan dan minum. Peralatan sudah saya sediakan, silakan kalau mau bikin kopi silakan bikin sendiri, bawa kopi dari rumah. Jangan lupa untuk selesai bikin kopi di posisikan. Oke, lanjut. Nah, di awal pasti saya jelaskan ya tujuan dan manfaatnya kita bekerja ini. Yang pertama tentu saja peserta dapat melakukan perawatan pada alat ukur. Jadi kalian harus bisa merawat alat ukurnya. Yang kedua, mengetahui beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan alat ukur listrik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ini bisa jadi artinya yaitu yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang ketiga terakhir yaitu mengkalibrasi alat ukur listrik. Mengkalibrasi berarti artinya sama dengan menjaga kualitasnya. Jadi kita sebagai teknisi atau mungkin nanti kita jadi engineer. Nah, namanya kualitas hasil atau validan hasil ukur itu pasti menjadi titik kritis bagi kita semua. Jadi kita melenceng error sekian koma aja udah hasil akhirnya pasti langsung berubah. Seperti itu.
Dan manfaat setelah pelatihan ini ya sama seperti sebelumnya, kalau tujuannya itu dapat, manfaat berarti kita mampu. Jadi kalian mampu melakukan perawatan pada alat ukur, mampu mengetahui beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan alat ukur listrik atau elektronik, dan yang terakhir tentu saja mampu mengkalibrasi alat ukur listrik atau elektronik. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke materinya, jadi tadi itu pendahuluan. Nah, jadi saya mau diskusi singkat mengapa kita harus melakukan perawatan rutin pada alat ukur. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan, Bu Rosa. Untuk memperpanjang usia alat. Baik, untuk memperpanjang usia alat jawabannya, dan itu ada jawaban yang benar sekali ya. Jadi dengan kita memelihara rutin, pasti namanya peralatan itu akan lebih awet lagi daripada tidak pernah dipelihara sama sekali. Dan dengan memelihara rutin kita bisa tahu kondisinya, kita bisa tahu butuh apa sih alat itu gitu. Kalau didiamkan aja kan tiba-tiba dipakai, kita nggak tahu. Kalau ternyata sudah ada beberapa komponen yang sebenarnya sudah waktunya ganti. Oke, mungkin ada lagi masukan? Saya Pak, Ya, silakan. untuk menjaga kualitas mesin. Menjaga kualitas mesin, kualitas alat ukur berarti ya. Oke. Menjaga kualitas alat Oke, ukur. Bu Nadia jawabannya juga sangat tepat sekali ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, jadi kita sebagai teknisi, namanya kevalitan pengukuran itu menjadi titik kritis bagi kita. Jadi kenapa kita harus melakukan rutin juga salah satunya juga untuk menjaga kualitas dari hasil ukuran itu tadi. Oke. Nah, jadi saya sebutkan kembali tujuan melakukan pemeliharaan rutin pada alat ukur. Jadi yang pertama yaitu meningkatkan masa pakai peralatan seperti yang disampaikan Bu Rosa tadi. Yang kedua, mempertahankan ketelitian atau menjaga kualitas seperti Bu Nadia tadi. Jadi sama. Yang ketiga, menghemat biaya perbaikan peralatan. Mungkin ada yang penasaran nih, kenapa kok lebih hemat? Padahal kan lebih rutin kan? Padahal dengan kita merawat rutin berarti kan lebih sering kita merawat, tapi kenapa kok bisa lebih hemat? Jadi misalnya sederhananya seperti ini, kalian punya sepeda motor, tidak pernah kalian servis sama yang rutin kalian servis. Seperti itu. Jadi misal kalian 3 bulan sekali servis, untuk ganti oli dan servis mungkin butuh 100.000 tiap 3 bulan, berarti setahun kalian cuma butuh 1,2 juta. Anggaplah 3 tahun berarti setahun butuh 400.000, berarti 3 tahun kalian butuh 1,2 juta. Nah, misal kalian tidak pernah servis sama sekali selama 3 tahun, tiba-tiba ada masalah di situ, berarti pasti habisnya lebih dari 1,2 juta. Ya masuk ya. Seperti itu contohnya. Jadi yang namanya pemeliharaan itu pasti lebih hemat dari sisi cost. Oke. Selanjutnya menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan. Jadi sama seperti sepeda motor tadi, 3 tahun tidak pernah servis, enak-enak. Anggaplah kita mau pergi kemana, di tengah jalan tiba-tiba rusak. Nah, jadi kita terganggu kan, sama dengan kegiatan pelatihan. Enak-enak kita mau menggunakan alat ukur itu, nggak pernah servis, akhirnya alat ukur itu rusak. Nah, pelatihan jadi terganggu, nggak fokus, ya kan, waktu banyak terbuang, dan lain sebagainya. Yang terakhir tentu saja menjamin keselamatan pengguna peralatan. Nah, lanjut dulu ya. Jadi peralatan di sini ada 2. Yang pertama tentu saja terencana. Nah, yang terencana ini atau preventif atau pencegahan itu ada 7 poin. Yang pertama program, kemudian diorganisir, kemudian dijadwal, pasti terjadwal, kemudian pasti dianggarkan. Jadi kayak kita sudah merawat sepeda motor tadi kan, kita pasti menganggarkan setiap 3 bulan 100.000 gitu kan. Tapi kalau tidak terencana, kan tiba-tiba rusak di tahun ketiga, tiba-tiba rusak kan sebesar itu. Nah, kita kan nggak ada anggarannya karena tidak terencana. Kemudian pasti dilaksanakan. Jadi kalau memang 3 bulan sekali ya harus 3 bulan sekali, jangan waktunya servis belum bulan depan. Nah, itu artinya bukan lagi terencana lagi gitu. Kemudian dimonitor. Jadi dimonitor benar setiap 3 bulan di servis itu apa aja keluhannya, apa aja yang diganti, nanti dimonitor. Kemudian dievaluasi, tepat gak rencananya itu, tepat gak 3 bulan sekali, tepat apa mungkin cuma butuhnya 6 bulan, apa harusnya 2 bulan, seperti itu. Itu namanya evaluasi. Nah, yang kedua tentu saja yang tidak terencana. Tidak terencana itu pasti tidak diperkirakan dan tidak terjadwal. Dan biasanya kerusakan yang dialami itu kerusakan berat. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk poin kedua, yaitu
hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan alat ukur atau yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang pertama, jangan diletakkan pada permukaan yang lebih hangat atau pemanas. Jadi komponen namanya alat ukur itu pasti komponen yang sangat presisi. Apabila terkena panas sedikit, biasanya mereka itu sensitif, bisa memuai, bisa apa, sehingga hasil yang diukur nanti tidak sesuai dengan standarnya. Yang kedua, lindungi dari kelembapan debu dan kotoran. Nah, ini sama sih. Jadi musuh utama listrik itu pasti namanya lembab, debu ya, tadi air. Nah, jadi listrik itu nggak boleh kena 3 elemen itu, harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga, jangan diberikan beban yang lebih batas ukurnya. Ya sama, kalau kalian mau mengukur bambu yang panjangnya 6 meter, kalian pakai penggaris yang 30 cm kan enggak masuk akal kan gitu. Ya, sama seperti itulah. Kemudian 4, kedudukan nol pada jarum penunjuk perlu diperiksa. Apakah sudah pada posisi ini sama kayak validasi. Jadi itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Sekali contohnya juga. Oke. Untuk yang ketiga yaitu kalibrasi. Nah, pertama-tama saya ingin jelaskan arti pentingnya kalibrasi pada alat ukur. Jadi arti pentingnya kalibrasi itu menurut ISO 9001 tahun 2003, ISO 14000 tahun 2005 dan OHSAS 18000 tahun 2007 itu ada 3 poin, yaitu menjamin mutu terhadap produk yang dihasilkan melalui sistem pengukuran yang valid. Kemudian yang kedua, menghindari cacat atau penyimpangan alat ukur. Dan yang ketiga adalah menjamin kondisi alat ukur tetap terjaga sesuai spesifikasi. Nah, 3 poin ini sebenarnya mengerucut ke 1 poin kan, yaitu valid ya. Jadi intinya cacat penyimpangan ya kan tetap terjaga sesuai spesifikasi. Nah, itu intinya itu ya di valid ini tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi prinsip utama dari seorang teknisi atau engineer itu harus benar-benar presisi. Kalau 1 ya 1, 2 ya 2 gitu. Nggak ada lebih banyak lebih kurang gitu. Tapi ada namanya nanti apa namanya 5% toleransi. Nah, biasanya ada toleransi. Nah, kemudian di saat kesempatan kali ini saya cuma menjelaskan 2 kalibrasi, yaitu kalibrasi pada arus dan kalibrasi pada tegangan. Sama sih sebenarnya, kalibrasi pada arus itu ya dibandingkan aja sih proses pengukuran pada peralatan yang mau dikalibrasi dengan peralatan yang sudah terstandar. S ini standar ya, di S arus standar. Nah, karena pengukuran arus itu prinsipnya adalah seri, maka peralatan ini disambung secara seri. Ya gitu. Oke, kalau tegangan, nah ya sama. Alat ukur yang mau dikalibrasi dibandingkan dengan alat ukur yang sudah dikalibrasi. Karena tegangan prinsipnya adalah paralel, maka ini dihubungkan secara paralel. Kan kemarin sudah dijelaskan paralel sama seri. Baik, mungkin sebelum kesimpulan ada yang ditanyakan tadi kalibrasi? Sudah ya? Jelas ya? Kan kemarin sudah gampang kan, cuma tinggal membandingkan aja yang sudah sama belum gitu aja. Jadi tadi ada 3 poin kan, perawatan, pemakaian, dan kalibrasi. Oke. Nah, jadi perawatan pada alat ukur tidak hanya proses membersihkan saja, namun juga proses penyimpanan setelah penggunaannya. Jadi tadi jangan disimpan di alat yang ada pemanasnya, ya kan, ada yang debu, yang penyimpanan itu juga berpengaruh pada perawatan. Kemudian jika hanya melakukan perbaikan saat alat sudah rusak, selain mengganggu pelatihan juga berdampak pada biaya yang lebih besar. Yang terakhir yaitu dengan melakukan perawatan secara rutin kita tidak hanya menghemat biaya, namun juga menjaga kualitas dari hasil pengukuran ini yang paling kritis bagi seorang teknisi ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya, nah saya akan mendemonstrasikan cara untuk mengkalibrasi itu tadi. Jadi di sini saya membawa 3 alat peraga, yang ini adalah multimeter digital yang sudah dikalibrasi sebelumnya, sudah terstandar. Kemudian ada kabel roll, saya butuh kabel roll untuk mengambil tegangan dari listrik jaringan di bangunan ini. Kemudian kita akan menguji kalibrasi apakah multimeter analog ini sudah sesuai standar atau belum. Oke. Jadi yang pertama saya akan menyambungkan ke sumber listrik. Saya taruh bawah ya biar kelihatan semua ya. Iya, Pak. Jangan lupa cara settingnya yang seperti materi sebelumnya. Oke, nah jadi kita lihat di sini.
Nah, jadi kalau dilihat tegangan di jaringan ini adalah 237 volt. Nah, dari alat yang sudah terstandar. Itu kita bandingkan dengan alat yang mau kita kalibrasi. Nah, ini 200, hampir 200, itu tadi 237. Nah, berarti alat ini kan sama hasilnya. Nah, berarti alat ini itu masih terstandar. Sudah jelas ya? Jelas. Nah, setelah semuanya, maka selanjutnya mari kita lakukan evaluasi. Seperti biasa, saya bagikan lembar evaluasi. Ini silakan dikerjakan. Ada 2 soal pilihan ganda dan 1 soal pisah. Oke. Jangan lupa ya diberi nama. Waktunya 1,5 menit cukup? Cukup Pak. Tuh ya. Oke, dimulai dari sekarang ya. 3. Oke, silakan. Gampang tugasnya. Jadi seperti biasa nanti setelah selesai mengerjakan ditukar aja ya kanan sama kiri. Kita koreksi bersama-sama. Oh, waktunya sudah habis. Sudah selesai ya, gampangannya. Oke, habis. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, silakan ditukar aja dari kanan dan kiri. Udah habis waktunya, Rek. Saya takut. Ya, sudah ditukar ya. Oke, kita bahas ya. Jadi tadi ada 2 pilihan ganda dan 1 isai ya. Iya. Oke, untuk nomor 1 mungkin ada yang bisa jawab. B. Memberikan beban ukur. Oke, jadi ini kecuali ya, kecuali. Nah, jadi yang tadi kan harusnya bebannya tidak boleh melebihi batas ukur ya. Berarti jawabannya yang B. Nomor 2 mungkin ada yang tahu? 2 jenis perawatan. Oke, B ya, preventif dan darurat. Oke, benar. Nah, untuk esai, kan ada 5 poin nih. Nah, jadi misal dia jawabnya ternyata kurang dari 5, berarti tulis saja berapa yang dia jawab. Kalau 5 dia tulis 5, kalau misal dia cuma jawab 3 tulis 3 gitu sampingnya ya. Kalau yang benar maksudnya. Oke, sudah ya? Sudah Pak. Oke, sekarang bisa dikumpulkan. Ya lah, kutunya nemburin deh. Oke, seperti biasa ada tulisan mas ya. Materi dasarnya mudah banget kan ya. Jadi analisis mengenai kegiatan matematik yang harus dilakukan pada peralatan listrik di workshop teknik listrik Biar di sini ya. Tugasnya silakan diketik di A4, kemudian di print, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ada pertanyaan dari ini? Sudah? Sudah. Ya. Baik. Oke. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya.
semoga banyak yang bisa diserap ya. Untuk lihat dari evaluasinya tadi sepertinya ya lumayan banyak yang benar. Mungkin waktunya terlalu pendek ya. Baik, karena tadi diawali dengan doa, langkah baiknya kita tutup dengan doa juga. Oke, berdoa berpikir kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, doa dapat dihadiri. Oke, sebelumnya bisa dirapikan kembali tempat duduknya. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.